Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan di tengah malam yang gelap, di hutan belantara yang sunyi, seekor singa datang mendekat. Semua orang panik. Mereka berlarian memanjat pohon menyelamatkan diri. Tapi ada satu orang, satu hamba Allah yang justru tetap berdiri melanjutkan sholatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala tentang seseorang yang mencapai derajat khusyuk yang luar biasa dalam sholatnya. Dan berikut ini adalah kisahnya. Dalam sebuah perjalanan, sekelompok orang melakukan safar dan bermalam di sebuah lembah yang dikelilingi hutan lebat. Ketika malam tiba, mereka beristirahat. Namun tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh datangnya seekor singa. Semua orang panik. Mereka lari dan naik ke atas pohon. Tapi ada satu orang yang tetap sholat dengan tenang, tak bergeming, tak gentar. Singa itu mendekat, langkah demi langkah. Semua mata memandang tegang. Tapi ajaib, singa itu tidak menerkam. Ia justru berputar mengelilingi orang yang sedang sholat itu, lalu pergi begitu saja. Setelah memastikan bahwa singa itu benar-benar pergi, mereka turun dari pohon. Lalu mereka berkata, "Engkau sungguh gila. Mengapa engkau tidak ikut lari menyelamatkan diri? Hampir saja singa itu menerkammu." Orang itu menjawab dengan tenang, "Aku tadi sedang sholat. Aku merasa malu kepada Allah. Aku sedang berdiri di hadapannya. Bagaimana mungkin aku takut kepada salah satu makhluknya?" Masya Allah, lihatlah keimanan dan kekhusyukannya. Sahabat yang beriman, lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sering tidak fokus dalam sholat, baru takbir sudah memikirkan pekerjaan, baru membaca Al-Fatihah sudah teringat hutang. Belum lagi saat terdengar notifikasi HP, suara motor lewat, bahkan sekedar kucing lewat pun bisa mengganggu kekhusyukan kita. Bahkan seekor nyamuk yang menggigit seringkali membuat kita lebih sibuk mengusap daripada tenggelam dalam bacaan ayat-ayat Allah. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, "Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai orang yang meninggalkan sholat, dan sebagian lainnya
menyebut orang-orang yang sholat namun lalai dalam sholatnya, tidak khusyuk, tidak hadir hatinya, dan hanya sebatas gerakan tubuh saja. Sahabat beriman, mari kita merenungi kembali sholat kita. Apakah kita benar-benar berdiri di hadapan Allah ataukah hanya sekedar formalitas belaka? Orang dalam kisah tadi tahu bahwa dia berdiri di hadapan Tuhannya, sehingga dia tidak takut kepada singa sekalipun. Tapi kita seringkali takut kehilangan dunia meskipun sedang berdiri menghadap pemilik seluruh alam semesta. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita rasa takut kepadanya dan menjadikan hati kita hadir dalam setiap rakaat dan sujud. Allahumma ij'alna minal khashi'ina fi salatihim wa minnal ladzina idza qamu ila sholati qamu wa qulubuhum wajilah. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat, dan ketika kami berdiri dalam sholat, hati kami takut dan tunduk kepadamu. Sahabat yang dirahmati Allah, khusyuk bukan tentang suasana, bukan tentang tempat, tapi tentang hati yang sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dalam setiap ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.